Ya, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang kali ini kita akan membahas tentang bijak menggunakan produk plastik. Seperti kita tahu ya Dika bahwasanya tempat pembuangan air di Indonesia ini setiap tahun menerima hampir kurang lebih 6 juta ton sampah plastik. Itu belum termasuk sampah yang dibuang sembarangan di jalanan. Betul. Dan kalau kita berbicara tentang plastik adalah memang butuh puluhan bahkan mungkin ratusan tahun untuk terurai secara alami dan memang pemerintah perlu mengeluarkan sebuah solusi alternatif. Salah satunya adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang daur ulang sampah yang minimal 20% dari jumlah total sampah yang ada, dan juga kebijakan terbaru saat ini adalah kebijakan kantong plastik berbayar. Iya, dan ini sudah masyarakat sudah mulai tergerak lah ya untuk bisa membeli kantong belanja yang bisa dipakai berulang kali. Tapi permasalahannya bahwa bukan hanya kantong plastik loh yang bahannya dari plastik, tapi kemasan-kemasan produk-produk lain juga masih menggunakan bahan dari plastik. Betul sekali, masih banyak sekali produk yang menggunakan bahan dasar plastik. Oleh karena itu memang diperlukan kesadaran dari kita untuk mengurangi penggunaan daripada produk berbahan plastik ini. Nah, untuk membahas tentang plus minus atau kelebihan dan juga kekurangan memakai produk berbahan plastik, telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Ibu Syuhada Diplemcam selaku manajer pengujian SPT BPPT. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau, kita saksikan dulu tayangan berikut. Sejak pertengahan bulan lalu, pemerintah mengeluarkan kebijakan kantong plastik berbayar di beberapa kota besar di Indonesia. Tujuannya untuk mengurangi dampak buruk limbah plastik bagi lingkungan. Namun, ada pula upaya lain yang dilakukan, yaitu menggunakan kantong plastik yang dicampurkan dengan zat logam yang disebut oksium, yang dapat terurai dalam waktu 2 tahun. Sentra Teknologi Polimer BPPT bekerjasama dengan Asosiasi Peritel Indonesia dan Masyarakat Sampah Indonesia atau INSWA mengembangkan kantong plastik oksium sejak tahun 2010 yang lalu. Oksium adalah senyawa logam adiktif yang berfungsi memecah kerapatan molekul pada plastik. Sehingga produk kantong plastik yang bercampur oksium biasanya lebih tipis dan mudah robek. Plastik oksium memiliki jangka waktu degradasi 2 tahun. Hal ini dibuktikan melalui uji coba yang dilakukan oleh Sentra Teknologi Polimer dengan uji percepatan sinar UV 70 derajat Celcius selama 250 hari. Setelah melalui uji percepatan, plastik yang bercampur oksium mulai rapuh dan sobek hanya di bawah tekanan 5 Newton atau setara dengan kekuatan bayi. Selain itu, teknologi polimer BPPT juga sedang mengembangkan teknologi plastik dari tepung singkong dan jagung yang dapat terurai oleh bakteri dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jenis plastik ini diharapkan mampu menekan dampak buruk sampah plastik terhadap lingkungan. Ya, itu tadi berbagai macam inovasi yang dilakukan untuk membuat kantong plastik jauh lebih ramah lingkungan. Iya, lebih cepat terurai ya. Nah, Betul seperti apa sekali. kita akan langsung bahas ya. Meta, Oke, kita datang kita siapa langsung nih? sapa Ibu Syuhada. Halo Ibu Syuhada. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi. Oke, Bu Syuhada, ini kalau kita lihat 21 Februari kemarin sudah mulai diterapkan kebijakan kantong plastik berbayar. Kalau dari pandangan seorang Ibu Syuhada seperti apa menanggapi kebijakan yang satu ini? Ya. Menurut saya kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut sudah tepat ya. Pada saat ini kita menghadapi masalah limbah yang cukup besar, di mana di Jakarta sendiri hampir 6.500 sampai 7.000 ton sampah dihasilkan setiap harinya. Dan dari sampah tersebut 15%-nya itu adalah sampah plastik. Jadi menurut saya kebijakan tersebut yang masih dalam uji coba sudah tepat dan perlu didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebetulnya tujuan utamanya kalau dilihat tidak hanya untuk mengurangi volume sampah atau limbah plastik, akan tetapi adalah di balik itu adalah edukasi ke masyarakat, bagaimana masyarakat bisa lebih bijak dengan gaya hidupnya menggunakan benda-benda yang terbuat dari plastik. Oke, nah ini mungkin masyarakat dengan kebijakan terbaru dengan plastik berbayar, ada yang pro, ada yang kontra, tapi sebagian besar mereka juga paham bahwa ini adalah yang terbaik untuk lingkungan. Tapi mungkin pada dasarnya mereka juga tidak tahu separah apakah dampaknya untuk lingkungan. Nah, plastik sendiri ini secara kimiawi ini terbuat dari apa sih, Bu, sampai dampaknya memang sangat-sangat buruk untuk lingkungan? Plastik ini sebetulnya di lingkungan kita banyak sekali benda-benda yang terbuat dari plastik ya. Plastik itu adalah bagian dari polimer. Polimer itu, poli itu banyak, mer itu unit. Jadi polimer itu adalah suatu senyawa kimia
yang memiliki molekul yang sangat besar, yang terdiri dari unit-unit yang kita sebut monomer, sehingga nanti berbentuk suatu rantai yang sangat panjang dengan ikatan karbon-karbon, di mana ikatan ini sangat kuat sehingga memang sangat sulit untuk diurai oleh mikroorganisme. Dari sisi asal dari bahan baku dari plastik atau polimer itu ada beberapa macam. Jadi ada yang berasal dari bahan baku fosil atau minyak mentah, gas, batu bara, atau juga sekarang mulai banyak dikembangkan polimer berbahan baku renewable material atau bahan terbarukan, gitu. Sehingga mereka bahan polimer baru ini bisa lebih mudah untuk diuraikan di alam secara alami dengan bantuan mikroorganisme. Oke, tapi memang sebelum ini plastik-plastik yang ada itu memang butuh puluhan tahunkah memang untuk terurai secara alami atau seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya, sehingga memang, banyak orang berpikir jangan pakai plastik. Ya memang karena tadi disebutkan ya bahwa ikatan karbon-karbon dalam plastik itu memang sangat kuat. Sehingga memang sangat sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme sehingga bisa lebih dari 50 tahun baru bisa diuraikan. Gitu. Nah, dengan pengembangan tadi misalkan plastik berbahan baku tumbuh-tumbuhan atau hewan, itu bisa mengurangi atau mempercepat degradasi dari atau masa urai dari plastik itu menjadi 10 sampai 20 kali lipat lebih cepat daripada plastik biasa. Oke, kalau plastik biasa tadi perlu 50 tahun. Nah, lebih dari 50 tahun setelah terurai, tapi kan tetap saja masih ada sisa limbah itu kan? Masih ada dan dampaknya misalnya menyatu dengan tanah atau dengan air sungai, apakah memang masih akan menyisakan dampak-dampak negatif setelah terurai? Masih akan ada limbah di dalamnya yang memang akan memakan waktu lebih dari 100 tahunan yang untuk betul-betul bisa terurai. Jadi masih akan menyisakan cemaran istilahnya di situ ya? Cemaran, ya. Oke, dan sekarang ada inovasi baru, namun inovasinya seperti apa kita simpan dulu, setelah jeda berikut kita akan bahas ya Bu ya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.